Nah, pikiran membuat arsip memori dalam akal. Jadi pikiran bawah sadar kita kan sebenarnya ini muncul banyak, ya, tersimpan data-data seperti ini. Data-data ini akan keluar secara bergantian, sangat tergantung pikiran kita ini terpengaruh nggak dengan kondisi eksternal. Baik teman-teman, kalau bicara intuisi itu kan merupakan irisan antara sikap atau mental ikhlas dengan belief system. Ya. Sebuah sistem kepercayaan yang dibangun berdasarkan informasi atau pengetahuan yang kita miliki. Seperti tadi saya sudah munculkan di dalam sebuah referensi yang saya munculkan tadi, ayat surat At-Tin ayat 4, ini menjadikan sebuah belief system bagi saya, ya, bahwa ini ada rahasia yang sebenarnya pesan bahwa Tuhan sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada sikap mental ikhlas, muncullah intuisi. Barangkali teman-teman sudah tahu yang seperti ini, contoh ini sakit kepala. Saya kasih ilustrasi. Ini ending atau akibat. Ketika kita sakit kepala, mungkin efeknya adalah contohnya tidur kurang, maka muncul sakit kepala. Mungkin kalau ke tenaga kesehatan ketika sakit kepala akan dikasih obat sakit kepala, kalau kurang atau kurang dia tidak bisa tidur, dikasih obat penenang supaya bisa tidur. Solusinya kan di sini. Solusinya lebih kepada cenderung akibat. Sementara kalau bertemu dengan seorang hipnoterapis, itu kan yang dicari adalah penyebab. Penyebabnya apa? Diputusin pacar misalkan kan. Karena diputusin pacar, maka pikiran kita kepikiran mantan, terus nggak ikhlas. Ya. Akhirnya tidurnya kurang berkualitas. Muncullah sakit kepala. Nah gitu. Jadi hipnoterapis itu lebih kepada bagaimana menemukan akar masalahnya. Tapi di dalam meditasi nanti akar masalahnya seperti apa? Kita nggak perlu cari. Jadi tidak perlu dicari akar masalahnya, biarkan tubuhnya cerdas mencari sendiri. Tapi seperti apa? Kan itu pertanyaan besarnya. Maka solusi yang saya coba sodorkan teman-teman, ya, konsepnya adalah tanpa klinik. Teman-teman sudah tahu ya tanpa klinik, atau nanti bisa dicek di landing page yang saya sudah share itu. Tanpa mantra, tanpa treatment, tanpa sugesti. Bagi yang sudah mempelajari hipnoterapi pasti tahu sugesti, afirmasi itu seperti apa. Tanpa amalan tertentu, tanpa musik relaksasi. Jadi orang itu kadang-kadang rileks itu apa setelah mendengarkan musik, ini tidak perlu. Dan ini saya katakan bukan hipnosis, bukan mesmerism, bukan yoga. Ini universal lintas agama, suku, dan budaya. Sebentar, takutnya ada yang masuk ya. Bukan ya, akhirnya masuk Pak itu, Pak Abdul. Ya, baik. Universal ini artinya karena dalam proses nanti healing itu tidak perlu ada bacaan-bacaan yang lain, tidak perlu ya sama sekali. Kalaupun tadi saya muncul ada ayat-ayat di awal itu hanya landasan saya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kelihatannya aneh kita praktekkan itu bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Ada rahasia pesan Tuhan terhadap kita bahwa tugas kita adalah berpikir dan mencari tahu bagaimana kita menjawab, menerjemahkan sebuah firman Tuhan itu berdasarkan dalam hal ini saya sebagai seorang terapis. Nah, baik teman-teman, saya sekarang munculkan data saintifiknya ya. Ini juga bukan hal yang baru bagi teman-teman mengenai power versus pos. Sebentar. Lebar energi emosi ya teman-teman, yang belajar energi sudah tahu lah, ada power, ada pos ya. Power itu dari mulai pencerahan sampai yang terendah berani. Kemudian kalau pos itu ya yang memaksa, energi yang memaksa, bangga, sampai yang paling rendah adalah malu. Jadi sudah dipastikan bahwa orang yang sering sakit
biasanya ya level energinya atau emosinya ada di dalam force atau memaksa, energi yang memaksa, ya kan? Dan nanti akan larinya ke fisik. Sementara orang-orang yang sehat itu dia selalu dalam kesehariannya presentasinya lebih kepada level energi power atau menggerakkan. Ya. Ini di Google bisa di searching, bisa dilihat. Nah, persoalannya bagaimana sih sebenarnya kita ini memanfaatkan power ini dalam healing, gitu kan? Ini pertanyaan besar juga ini. Oke, jadi saya memunculkan sebuah konsep tadi di awal tentang ayat firman Tuhan, kemudian sekarang dengan yang lebih sensitif yang dilakukan oleh David R. Hawkins, tentang level energi emosi. Kita akan coba memanfaatkan kondisi power dalam proses healing. Nah, ini jawabannya teman-teman. Rahasia meditation for healing itu di sini. Ya. Teman-teman sudah bisa tahulah bahwa meditasi ini kondisinya healing, ya, kondisi tenang. Tapi yang jadi pertanyaan dalam kondisi tenang ini, pikiran kita ada di mana, kan gitu. Tadi mungkin ada yang bilang pada saat kita tenang, kita membayangkan ada energi yang masuk ke dalam pikiran kita, gitu kan. Lalu mengafirmasi saya sehat, saya atau dan sebagainya. Kan seperti itu tadi dicontohkan ya. Pak Hero tadi sampaikan begitu dan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana saya bisa power ini bisa menjadi sebuah sesuatu yang dahsyat untuk munculnya kecerdasan itu. Jadi, yang harus kita kondisikan adalah ya, Pak Abdul, saya sudah masuk. Oke. Ya, selamat datang Pak Abdul dari Indramayu ya. Ini udah mulai dari tadi ini, telat terus nih. Ya. Oke, nanti. Siap. Saya lanjutkan ke materinya tadi ya. Ini sudah mau ke prakteknya. Oke. Salah sebentar. Jadi gini ya teman-teman. Tadi sudah melihat sebuah testimoni bahwa ada sensasi-sensasi yang terjadi ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dan mulainya tidak ada yang bisa kita duga dan tidak ada yang bisa kita pastikan ya. Dalam proses seperti ini tadi teman-teman sudah menuliskan kondisi-kondisi seperti Pak Abdul Gopur bilang yang dari Indramayu, leher dan pundak sering kaku, ya kan? Pada saat proses MFH, meditation for healing ini tidak bisa kita duga bahwa yang terjadi proses penyembuhannya terjadi langsung di leher. Jadi kita kan secara ini nalarnya ini leher ini, lalu kita meditasi soal leher yang mulai enak gitu, ya. Ini kita nggak bisa menduga. Jadi yang tahu itu nanti tubuhnya sendiri. Mungkin juga mulai dari kaki dulu terjadi sensasi. Proses sensasinya itu seperti pelana kuda, artinya akan muncul dari sakit terasa problem yang secara indikator sakit tuh sakitnya dari mulai rendah, kemudian lalu memuncak tinggi, dan ketika itu sangat sakit dan akhirnya meredup hilang. Nah, itu nanti kecenderungannya akan begitu, misalkan di bagian kaki, dan setelah itu nanti akan muncul berpindah ke anggota tubuh yang lain secara otomatis. Pikiran kita tidak bisa menduga kemana dulu larinya. Jadi hanya tubuhnya nanti yang akan cerdas menentukan skala prioritasnya. Oke, sampai sini saya kasih penjelasannya dulu. Sebentar saya stop dulu.
Oke, teman-teman, penjelasannya di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan sebelum nanti kita coba latihan nanti praktek secara totalitas. Silakan. Izin tanya, Pak. Silakan, Pak Uuk. Tadi kan ada power, ada force ya. Betul. Tolong penjelasan yang force itu kan memaksa gitu ya. Ya. Memaksakan. Nah, ini tolong penjelasan lebih lanjut, Pak. Memaksakan itu di sini maksudnya apa gitu? Jadi kalau kita lihat tadi ya, memaksa artinya dalam kondisi seharian itu kita misalkan gini, kita ngukur dalam satu hari, misalkan kita sering membenci seseorang, benci seharian dari pagi, siang, malam, ya. Sementara orang yang dibenci kan tidak pernah tahu. Nah, jadi yang rasa benci itu tidak akan merusak kepada orang yang kita benci. Benci itu akan merusak pada diri kita sendiri. Akhirnya secara kualitas diri kita, ya, lama-lama kita akan merasakan sakit di diri sendiri. Ya, sering pusing, sering sakit-sakit yang secara ini notabene itu lebih ke fisik. Karena membenci orang yang dibenci nggak tahu, ya yang rugi diri kita sendiri, kan begitu. Atau sering berputus asa, terus merenung segala macam, sedih segala macam, lama-lama pesimis segitu dan sebagainya. Jadi kalau proses dalam sehari 24 jam kita lebih banyak kondisinya pos seperti itu, maka yang terjadi tubuh akan menderita. Itu Pak Up. Oh iya. Jadi kalau mau sehat, kita harus tetap optimis, tenang, bahagia. Susah bahagia karena banyak orang bicara kalau bahagia harus ada uang. Ya kita pura-pura bahagia. Dan yang pura-pura bahagia akan bahagia dan rezeki akan datang, baik secara finansial maupun kesehatan. Nah, ini harus yakin, karena sebagai kita menuju dunia terapis itu, yakin itu bukan lagi paham levelnya. Karena levelnya saya, kalau saya coba bagi itu ada 3, tahu, paham, yakin. Kalau kita baru paham, kadang-kadang tidak mempraktekkan kalau paham. Tapi kalau yakin, kita sudah mempraktekkan dalam keseharian kita. Menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang bahagia tanpa syarat. Bahagia itu tanpa syarat. Tidak mesti ada uang atau apa, ya itu bahagia saja. Oke. Nah itu dalam keseharian gitu. Tapi dalam meditasi, ya, yang utama di sini adalah pikiran kita ini tidak liar. Tidak liar, hanya fokus memperhatikan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi bagaimana caranya nanti saya ajarkan. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke Pak. Ini baik. Masalah power Pak. Iya Pak Heru. Ya, masalah power. Tadi Bapak mengatakan kita fokus kepada tubuh. Betul. Jadi apabila kita menderita misalnya sakitnya di perut, ya, apakah kita tidak fokus pada penyakit kita? Kalau kita berfokus ke tubuh, itu akan terganggu dengan perasaan kita yang pada titik yang sakit. Jadi gimana tekniknya itu? Maksudnya? Ini belum Pak, belum ke teknik. Saya mau menjelaskan yang tadi. Jadi, nanti setelah ini saya ajarkan. Ya. Oke. Jadi intinya gini. Dalam yang pernah saya, ini kan sudah 5 tahun, saya beberapa kali saya juga mengajarkan, dia boleh menentukan saya sakit ini. Oke, lalu kita meditasi. Ketika meditasi mungkin fokusnya di bagian yang sakit itu. Ternyata muncul gejala cerdas di tubuh itu tidak di bagian yang diduga oleh yang tadi dituliskan. Ya kan? Jadi ketika kita menginventaris rasa sakit itu bukan berdasarkan identifikasi oleh tubuhnya sendiri, tapi berdasarkan hasil olah pikir kita sendiri. Kan begitu? Misalkan lagi begini, aduh saya perut saya ini sakit nih, gitu. Jadi merasa itu kan terjemahan dari pikiran, belum terjemahan dari tubuhnya. Nah, sekarang kita akan memberikan ruang dan waktu kepada tubuh untuk objektif dia men-scanning problemnya tuh apa aja sebenarnya.
Oke, sampai sini paham? Oke, nah ketika kita menyerahkan ruang dan waktu ke tubuh, maka nanti tubuh semacam seolah men-scanning dari ujung rambut sampai ujung kaki secara bergantian. Nah, pada proses bergantian ini kita nggak tahu mulainya dari mana. Yang tahu tuh hanya tubuh kita sendiri. Mendadak mungkin teman-teman ketika tadi bilang memponis bahwa ini saya perut sakit, munculnya bisa di bagian yang lain dulu. Ya, ada gerakan, baik gerakan terus heboh, cepat, kemudian berhenti, hilang. Setelah itu misalnya di tangan, pindah ke kaki, kemudian ada rasa sakit menjalar gitu, terus hilang, pindah lagi, ya. Nah, dalam durasi kalau yang gejala yang termasuk ringan itu 15 menit. Yang menengah itu 30 menit. Jadi nanti saya kasih waktu durasi 15 menit. Setelah itu kondisinya ada yang mungkin tuntas, ada yang belum, kan begitu. Karena pada saat nanti 15 menit semuanya hening, mic saya juga nonaktifkan, tapi teman-teman videonya jalan, mic-nya juga dimatikan. Jadi saya akan amati apa yang terjadi. Seperti itu. Sementara gitu Pak Hairul? Ya Pak. Oke, sip. Oke, yang lain silakan. Yang paparan tadi saya. Pak ini hilang lagi ya, Pak Abdul. Oh, tanya lagi? Boleh Pak? Silakan. Boleh bertanya lagi? Boleh. Hadir, Pak. Masih nyimak dulu Pak. Oh ya Pak Abdul, sorry, ini soalnya akun namanya lain nih, saya bingung. Oh, silakan. Nama istri Pak, yang punya saya nggak bisa. Ya, siap. Silakan Pak. Iya, kan tadi ada fast, future gitu kan. Dan kita harus fokus ke now yang sekarang gitu ya. Betul. Tapi sulit Pak ya, kadang kita dibayangi trauma masa lalu dan ketakutan akan masa depan gitu kan. Untuk fokus yang now itu, yang sekarang itu yang sulitnya gimana caranya membedah gitu. Ini saya belum masuk lagi. Belum. Tidak ada pertanyaan lagi, baru kita latihan. Oh siap. Sorry ya. Ada lagi yang lain yang masih penasaran? Pak Prato? Kayaknya udah pada gak sabar, lanjut materi aja dulu. Baik, saya lanjut ya materinya. Karena sudah saya pastikan ini tanpa ada sugesti dan afirmasi, ya. Sekarang kita belajar tentang, saya ke materi lagi. Oke. Sebentar. Oh, mana presentasi saya?